Puji Tuhan, selamat malam sidang jemaat yang saya kasihi. Malam ini kembali kita berjumpa dalam renungan malam. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa. Gembala yang baik Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah malam ini kembali kami merenungkan firman Allah untuk kami perhatikannya. Sebab itu tolonglah kami semua untuk dapat duduk dengan diam dan perhatikan apa yang mau firman-Mu katakan bagi kami semua. Urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu juga atas semua umat yang boleh mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus, kami mau memulainya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam ini firman Tuhan, renungan malam kita, saya ambil dari ayat Roma 11 ayat yang ke-22. Roma 11 ayat yang ke-22 berkata demikian. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap di dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong. Haleluya. Itulah kebenaran firman Tuhan. Kita diajak untuk tetap dalam kemurahannya. Tapi kita mengerti inilah zaman di mana kita berada. Dan firman Tuhan katakan dalam Matius pasalnya yang ke-24, Matius pasal yang ke-24 mengingatkan kita tentang keadaan kita. Dikatakan dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-37, mulai saya bacakan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Haleluya. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita tentang hari-hari yang sedang kita jalani ini. Kita sedang berada dalam hari-hari di mana Anak Manusia, yaitu Yesus, akan datang kembali. Sebab itu di sini kita diingatkan untuk memperhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Jangan sampai kita seperti orang-orang pada zaman Nuh yang masih terus dalam keadaannya. Walaupun Nuh sudah memperingatkan, tapi mereka masih tetap dalam keadaan mereka. Dan pada waktu bah itu datang, baru mereka mencari. Tetapi apa daya, sudah terlambat. Bumi sudah dipenuhi dengan bah. Air bah yang menutupi seluruh bumi. Sehingga dikatakan tidak ada seorang pun yang selamat. Nah, karena itulah kita bersyukur kalau kita masih diingatkan. Menjelang hari kedatangan Tuhan, maka Dia memberikan kepada kita tanda-tanda. Bersyukur kalau kita dapat memperhatikannya. Karena ini adalah kesempatan untuk kita memperbaiki keadaan kita. Memperbaiki keadaan hari-hari kita. Supaya kita boleh selalu hidup berkenan kepada Allah. Dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6, kita membaca di situ tentang peristiwa yang ada di zaman Nuh. Ya. Saya mulai baca saja ayat yang ke-5 ya. Apa yang ada dalam zaman Nuh itu. Dalam Kejadian 6 ayat yang ke-5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8, perhatikan. Tetapi
Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi di tengah kekerasan yang Allah akan lakukan, Allah masih melihat ada orang yang mencari dia. Ya, karena itu dikatakan dalam ayat yang ke-8, di tengah-tengah kejahatan yang ada dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ada kemurahan Allah yang berlaku buat kehidupan Nuh. Ya. Namun perhatikan apa yang ada pada diri Nuh. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan tentang Nuh, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh mempunyai 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ya. Jadi kita lihat Nuh, walaupun dia hidup di tengah-tengah keadaan bumi yang sedemikian rusaknya, tapi dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Artinya Nuh dapat menjaga kehidupannya. Dia tidak mau mencemarkan kehidupannya dengan keadaan-keadaan di dunia yang penuh dengan segala kejahatannya. Ya. Nah, disinilah kita lihat kemurahan Allah berlaku buat Nuh. Nuh diberi kesempatan untuk melakukan perintah Allah. Dan kita mengerti Nuh disuruh membuat bahtera yang cukup besar. Lalu bukan saja bahtera itu dibuat dekat pantai, tapi dikatakan di puncak gunung. Haleluya. Mungkin orang juga bingung. Mau bikin bahtera kok, mau bikin kapal kok adanya di puncak gunung. Sebab itulah kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-6, Nuh itu diejek. Nuh itu diolok-olok. Tapi kita perhatikan, Nuh, dia adalah orang benar. Dia selalu setia melakukan apa yang Tuhan pesan. Jadi pada waktu dia diperintahkan untuk membuat kapal besar di gunung, Nuh melakukannya bersama dengan ketiga anaknya, ketiga mantunya, dan dengan istrinya. Dia mengerjakan. Mereka ajak, tetapi rupanya itulah sikap manusia. Ketika diajak untuk ada dalam kebaikan Tuhan, selalu menolak, mengulur-ulur waktu. Sampai pada waktunya Allah berkata, Nuh, setelah bahtera itu selesai, Nuh masuk dengan keluargamu dan ada binatang-binatang. Puji Tuhan, saya lihat di sini. Binatang-binatang pun bisa ikut perintah Tuhan. Mereka datang sepasang-sepasang, ya. Dan akhirnya pada waktu Allah sudah menyatakan kekerasannya, bah itu datang. Sehingga dikatakan seluruh bumi ditutupi oleh air. Dan tidak ada satu makhluk pun yang hidup. Nah, jadi disinilah kita lihat kemurahan Allah berlaku dalam kehidupan Nuh. Dan ini yang kita harus menjadi perhatian kita. Bagaimana kemurahan Allah itu berlaku dalam kehidupan kita adalah kita belajar hidup seperti Nuh yang dikatakan sebagai orang benar dan tidak bercela. Jadi di tengah-tengah keadaan yang memang sudah rusak ini, ingat, tetap bertahan sebagai orang benar dan tidak membiarkan diri kita jadi celak di tengah-tengah keadaan yang demikian ini. Jadi Tuhan tolong, saya katakan Tuhan tolong, ini keberadaan kita. Dan kita tahu ini adalah menjelang hari Tuhan. Jadi bersyukurlah kalau kita masih boleh ada dalam kemuliaan Tuhan. Kita masih dikasih lihat keadaan-keadaan yang terjadi ini. Allah masih mengirimkan tanda-tandanya. Ada tanda-tanda kejadian alam yang terjadi. Dan kita juga sudah merasakan bagaimana virus COVID ini sudah membuat manusia banyak yang mau datang, ya. Karena virus ini datang ke seluruh dunia. Sehingga kalau kita lihat tayangan-tayangan, kita lihat bagaimana orang mau sujud kembali kepada Tuhan. Nah, inilah kesempatan kemudahan Allah yang masih Tuhan berikan bagi kita. Nah, dalam hal inilah saya mengajak, mari kita sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, mari kita terima kemudahan Allah ini. Kita tangkap maksud Allah dalam kemurahannya yang masih memberikan kita bisa melihat kejadian-kejadian ini.
Bahkan mungkin kita sudah merasakan juga keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi Tuhan sudah tolong kita semua. Kita bersyukurlah kalau kemuliaan Allah masih berlaku dalam kehidupan kita. Mari tetap kita berlaku benar, berlaku tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri ya Bapa, Engkau selalu mengingatkan pada kami tentang keadaan ini. Supaya kami memperhatikan hari-hari kami. Walaupun keadaan dunia semakin rusak, tapi mampukan kami tetap hidup sebagai orang benar. Orang yang telah Kau benarkan dan hidup tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang demikian. Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami, sehingga kami boleh tetap ada dalam kemurahan-Mu. Terpuji namamu ya Bapa, tanamkan firman-Mu dalam kami semua. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Syosyanim, bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantai Kosta. Tuhan berkati. Gerejaku adalah rumahku.